selamat pagi anak-anak. Silakan kalian duduk. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Semangat. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Baik, luar biasa ya. Jadi hari ini Pak Guru senang sekali ya berjumpa dengan anak-anak semua yang saya banggakan. Ya karena tentunya pada hari ini kita semua hadir di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat ya, baik jiwa maupun raga kita. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mengawali kegiatan belajar kita hari ini sebagai umat yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk itu mari kita awali kegiatan belajar kita dengan berdoa. Saya minta anak Forlan untuk memimpin kita dalam doa. Silakan anak Forlan. Marilah kita semangat untuk doa. Mari kita berdiri. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas kunjungan dari malam hingga siang pagi ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mengikuti pelajaran yang baik. Bimbinglah Pak Guru kami dan teman-teman saya. Semoga kami tidak celaka pagi ini. Nama kami puji kiranya semua segala masa. Amin. Dalam Bapa, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih anak Forlan yang sudah memimpin kita dalam doa. Silakan anak-anak duduk kembali. Silakan. Ketua kelas, ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak. Ya, siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Gatwin sama Rio Pak. Ya, Gatwin sama Rio. Kenapa Gatwin sama Rio tidak hadir? Karena sakit ya? Ya, anak-anak kita doakan untuk kedua teman kalian yang tidak sempat hadir hari ini karena sakit ya. Ya, semoga mereka cepat pulih ya, cepat sembuh. Oke, baik anak-anak. Mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan pembelajaran kita hari ini. Ini adalah materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatu. Fokus pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran 1, muatan pembelajaran IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Ya. Nah, dari materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kalian capai, ya. Jadi yang pertama, melalui membaca teks yang ditampilkan melalui PowerPoint, jadi siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram.
Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari teks yang dibacakan, siswa mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Yang ketiga, setelah membaca teks dan menyimak video yang ditampilkan klasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovipar dan vivipar melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Yang kelima, setelah membaca teks dan menyimak video tentang ASEAN melalui aplikasi PowerPoint, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Ya. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram fact. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, setelah kita mendengarkan tujuan pembelajaran tadi, saya akan mereview kembali atau mengingatkan kembali pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Jadi siapa yang masih ingat ya pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Hanya dia saja? Hanya satu orang ini saja? Masih ingat tidak ini? Oke, kalau begitu saya minta digapin ya, silakan. Membiarkan generatif pada tumbuhan, Pak. Ya, perkembangbiakan secara generatif ya pada tumbuhan, betul ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan ya. Jadi kalian masih ingat ya. Ya, perlu kalian ketahui bahwa berbicara tentang tumbuhan itu berarti itu berbicara tentang makhluk hidup. Oke, baik anak-anak. Coba kalian perhatikan gambar ini ya. Coba amati gambar ini. Sudah? Sudah kalian amati gambar ini? Coba perhatikan baik-baik. Nah, gambar ini ya menunjukkan ya perkembangbiakan generasi pada hewan. Nah, anak-anak, dari gambar ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama, ya, pertanyaan yang pertama, gambar ini menunjukkan aktivitas apa dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Dari gambar yang saya amati, aktivitas tersebut menunjukkan aktivitas beternak, merawat hewan, atau memelihara hewan. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Betul ya? Ya. Terima kasih kepada kita yang sudah menjawab pertanyaan ini. Jadi betul bahwa gambar ini menunjukkan ya aktivitas beternak ya, merawat hewan atau memberi makan hewan atau memelihara hewan ya. Baik, yang kedua, apakah kamu pernah mengalami aktivitas seperti pada gambar? Tentu semua sudah pernah yang mengalami aktivitas seperti pada gambar, yaitu beternak ya. Baik. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga ini masih berkaitan dengan gambar ini. Beberapa jenis hewan yang ditampilkan pada gambar, ya, apakah kamu mengetahui manfaatnya dalam keberlangsungan hidup manusia? Oh ya, ini dulu. Silakan. Sapi mengonsumsi daging dan susunya. Ya, di dalam ada gambar sapi. Ya. Ya, silakan. Ayam, kita dapat mengonsumsi telurnya dan dagingnya. Iya, yang kedua ada ayam, ya kita dapat mengkonsumsi telur dan dagingnya, betul ya? Ada lagi yang mau menjawab? Silakan. Kambing Sudah. dan mengonsumsi susunya. Ya, kambing, ya kita bisa mengkonsumsi susunya ya. Oke, bisa juga ya. Ada lagi? Ini sepertinya ada ikan. Ya, silakan. Ikan mengonsumsi dagingnya, Pak. Ya, ikan itu kita konsumsi daging ya. Jadi kita mengkonsumsi dagingnya untuk kebutuhan kita ya, agar tubuh kita
lebih bergizi ya. Oke, pertanyaan yang terakhir, beberapa jenis hewan yang ditampilkan pada gambar masih ya berkaitan dengan gambar ini. Bagaimana hewan-hewan yang ada di dalam gambar ini berkembang biak? Ada yang tahu? Laporkan. Hewan tersebut berkembang biak dengan cara melahirkan atau bertelur. Ya, jadi beberapa jenis hewan yang ada pada gambar itu berkembang biak secara bertelur atau melahirkan anak. Ya, oke benar ya. Tepuk tangan dulu untuk Forlan dan teman-teman. Oke, baik. Anak-anak, kamu sudah duduk dalam bentuk kelompok ya. Jadi sudah duduk dalam bentuk kelompok. Di sini Pak Guru sudah menyiapkan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Jadi tujuan dari LKPD ini adalah untuk menyelesaikan semua tugas-tugas diskusi selama kegiatan belajar kita ya hari ini. Untuk itu saya akan membagikan LKPD ini kepada kalian semua. Jadi sebentar nanti satu LKPD untuk satu kelompok ya. Ini untuk kelompok. Nah, ini kelompok 4 ya. Ini kelompok 3. Oke, tidak apa-apa. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ya, dan ini untuk saya sendiri ya. Bagaimana? Semuanya sudah dapat LKPD? Sudah dapat LKPD. Baik. Kalau begitu kita lanjut ya. Sebentar baru buka LKPD-nya. Ya, sebentar baru buka LKPD-nya. Ya, kita lanjut aktivitas kita. Nah, di sini Pak Guru menampilkan teks ya, menampilkan teks bacaan yang berjudul bagaimana hewan berkembang biak. Jadi, saya minta nanti yang mewakili kelompok saja untuk membacakan teks ini ya. Siapa yang bersedia untuk membacakan teks ini? Ada yang bersedia? Oke, Forlan, silakan, Forlan. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan cara berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur bersifat. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebut hewan ovipar lainnya? Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar, antara lainnya sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan vivipar. Dapatkah kamu menyebut hewan vivipar lainnya? Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkannya? Ada, contohnya ada ular. Berbagai jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anaknya masih ada anak ular yang terbungkuskan telurnya. Berkembang biakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak. Ovipar. Dapatkah kamu menyebut contoh hewan ovipar lainnya? Oke, ya, baik. Terima kasih ya kepada anak Forlan yang sudah membacakan ya, teks yang ditampilkan. Silakan duduk, anak Forlan. Ya, baik. Anak-anak, teks ini membahas tentang proses perkembangbiakan ya secara generatif ya pada hewan yang terdiri dari perkembangbiakan secara vivipar atau beranak. Contohnya tadi ada sapi ya vivipar. Terus ovipar. Ovipar itu berarti perkembangbiakan secara bertelur ya, misalnya ayam ya. Terus ovipar ya atau berkembang biak dengan beranak dan bertelur ya, seperti ular ya. Tapi tidak semua ular ya berkembang biak dengan ovipar. Ada ular-ular tertentu seperti ular piton ya. Oke, nah anak-anak, agar kalian lebih paham ya bagaimana hewan berkembang biak secara generatif, mari kita tonton video pembelajaran berikut ini.
hewan vivisar adalah sapi, kambing, singa, dan kelinci. Ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar adalah tidak memiliki organ susu, tidak menyusui anaknya, bukan termasuk hewan mamalia, tidak memiliki daun telinga, dan embrio berkembang dan tumbuh di dalam telur. Contoh hewan ovipar adalah ayam, burung merpati, dan penyu. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai hewan ovovivipar. Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Pada hewan ovovivipar, embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Embrio mendapatkan makanan dari telur, bukan dari tubuh induknya. Telur akan menetas, dan individu baru akan keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan ovovivipar: ikan hiu, kuda laut, bulan. Pembahasan perkembangbiakan hewan secara generatif telah selesai kita bahas. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Oke, baik. Bagaimana? Seru? Seru? Menyenangkan? Oke, baik. Tadi kamu sudah membaca teks, ya, membaca teks bacaan tentang bagaimana hewan berkembang biak, ya. Lalu tadi juga kamu sudah mengamati video, ya, betul. Sudah dijelaskan bahwa ada beberapa cara, ya, cara hewan berkembang biak. Ya, yang pertama, ya, dengan cara vivipar atau melahirkan anak. Ya, lalu yang kedua, ovipar, ya, atau bertelur, ya. Contohnya ayam tadi, ya. Jadi yang ketiga ada ovovivipar atau beranak dan bertelur. Contohnya tadi ikan hiu, kuda laut, ya. Nah, anak-anak, kamu sudah menyimak video pembelajaran tadi, tentu kamu sudah memahaminya, ya. Nah, tugas kalian adalah kamu menemukan hewan yang lain, ya. Kamu menemukan hewan lain selain yang sudah dibahas pada video pembelajaran dan juga teks. Jadi untuk itu sekarang kamu bisa membuka LKPD, ya, di tampilan seperti ini nanti. Kalau sudah menemukan beberapa jenis hewan berdasarkan perkembangbiakannya secara generatif, kamu diminta untuk menuliskan pada diagram yang sudah disajikan, ya, pada LKPD. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu juga memperhatikan gambar ini. Ada beberapa jenis hewan, ya. Di sini sudah ditampilkan beberapa jenis hewan, ya, berdasarkan perkembangbiakan secara generatif. Kamu diminta untuk mengelompokkan, ya, mengelompokkan hewan-hewan ini berdasarkan perkembangbiakannya. Jadi secara vivipar, secara ovovivipar, dan secara ovipar, ya. Nah, kamu sebentar, ya, mengisinya pada diagram P yang sudah ditampilkan pada LKPD, ya. Jadi tampilannya seperti ini. Coba kalian buka LKPD-nya. Sudah? Ya, buka LKPD-nya. Nah,
sudah kamu menuliskan pengelompokan hewan-hewan tersebut pada diagram P yang sudah disajikan pada LKPD, kamu juga diminta untuk menuliskan manfaat, ya, manfaat dari perkembangbiakan hewan secara vivipar dan ovipar, ya, vivipar dan ovipar. Jadi kamu tuliskan pada kolom yang sudah disiapkan atau disajikan pada LKPD. Bagaimana, sudah paham? Paham, ya. Nah, kalau begitu anak-anak, saya minta 10 menit saja, ya, 10 menit saja waktunya untuk berdiskusi sekaligus menuliskan hasil diskusi kalian pada LKPD. Dan kalau sudah selesai kita akan mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas, ya. Silakan kalian kerjakan sekarang. Bukalah matamu, saatnya merasa
Ya, hasil diskusi kalian sudah selesai. Saatnya kita mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya, saya minta kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kita. Silakan. Kelompok 1 maju. Silakan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Bukan hewan-hewan yang ada dalam teks dan yang kamu temukan ke dalam diagram pen berikut berdasarkan cara pembagiannya. Pertama, ikan paus, kucing, dan sapi. Bertelur, elang, ayam, ikan, kura-kura, dan buaya. Beranak dari telur, ular, ikan hiu, dan kuda laut. Yang lain. Berdasarkan bacaan di atas, apabila diagram dengan menambahkan hewan lainnya, maka membagikan hewan secara tipikal, menambah hewan ikan, ayam, dan uang lainnya dapat diambil bagi hewan Sudah? Ya, mari kita beri tepuk tangan. Silakan. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Sementara kelompok yang lain benar, ya, benar. Kelompok 3 dan kelompok 4. Mari kita dengar atas diskusi yang sudah mereka lakukan. Silakan. Hewan yang tersorongkan seperti dari hewan yang memiliki Asia Tenggara. Biasa kalau menggunakan kata tetap mengambil pada tempat seperti hewan yang mengembangkan cara menurut cukup cepat. Selain itu ada juga hewan yang mengembangkan dari mereka. Bukan hewan-hewan yang ada di dalam teks dan yang kamu temukan ke dalam diagram pen. Beranak, sapi, paus, kucing, dan beranak yang bertelur, hiu, dan ikan pari. Bertelur, ayam, kura-kura, burung, sapi, buaya, kucing, karasi, dan ular. Silakan. Berdasarkan bacaan di atas, tetapilah diagram dengan menambahkan contoh hewan lainnya. Manfaat hewan ovipat dan vivipat. Ovipat, daging hewan hidup dapat menjadi sumber protein manusia. Vivipat, setiap kuda, kerbau, dan hewan lainnya dapat diambil dari sekelilingnya untuk membantu manusia mengerjakan kegiatan sehari-hari. Sudah ya? Sudah selesai? Udah Pak, udah Pak. Kalau begitu, mari kita beri tepuk tangan dulu. Silakan masuk duduk. Sekarang giliran kelompok 3. Silakan maju. Silakan. Selamat siang semua. Siang. Apa kabar? Baik. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil
sapi, paus, anjing, dan kucing. Contoh hewan yang bertelur, ikan, buaya, ayam, elang, kura-kura. Dan contoh hewan yang beranak dan bertelur adalah ular. Lanjut. Berdasarkan bacaan di atas, lengkapilah diagram dengan menambahkan contoh hewan lainnya. Tulislah manfaat berkembangbiakan hewan secara optimal dan seimbang. Sapi bisa dimanfaatkan untuk digunakan membajak sawah dan juga memproduksi daging dan susunya. Kuda bisa dimanfaatkan digunakan saat perjalanan jauh atau juga sebagai alat transportasi jauh. Ayam bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi telur dan dagingnya. Ya, baik. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok kita. Sekian dari diskusi kelompok kami. Terima kasih semuanya. Ya, silakan. Baik. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Hewan yang sapi, kucing, macan, duku. Hewan yang sayur, ayam, buaya, burung, elang, kura-kura, ikan. Kelompokkanlah hewan-hewan teks yang kami temukan. Burung cendrawasih, harimau, ular, ayam, kura-kura, burung, elang, macan tutul, kucing, ikan. Berdasarkan bacaan di atas, lengkapilah diagram dengan menambahkan contoh hewan lainnya. Tulislah manfaat berkembangbiakan hewan secara optimal dan seimbang. Ovipar, ayam bisa mengonsumsikan telur dan dagingnya. Ikan bisa mengonsumsikan dagingnya. Contoh hewan ovipar, sapi bisa mengonsumsikan susu dan dagingnya. Sekian dari presentasi kami. Dari kelompok baik, sudah semuanya ya. Ya, kamu sudah mempresentasikan hasil diskusi kamu dengan sangat baik. Ya, kalau begitu kita lanjut dengan kegiatan belajar berikutnya adalah ya, kita akan mempelajari potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Ya, kita akan mempelajari potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Jadi, potensi ekonomi itu maksudnya adalah peluang pada suatu negara, ya, di bidang ekonomi untuk meningkatkan perekonomian atau menambah pendapatan, ya, dari negara tersebut. Ya. Nah, anak-anak, ada beberapa jenis potensi ekonomi, ya, yang ada di setiap negara, khususnya di negara-negara ASEAN. Yang pertama, potensi ekonomi di bidang pertanian, ya. Lalu potensi ekonomi di bidang pertambangan, potensi ekonomi di bidang jasa, potensi ekonomi di bidang perkebunan dan pertambangan. Ya, nanti kamu juga bisa menemukan informasi dari sumber-sumber lain terkait potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Nah, tentu potensi ekonomi di setiap negara, khususnya negara-negara di Asia Tenggara itu ada yang sama, ya, ada juga yang tidak sama. Nah, untuk itu kita akan mempelajari, ya, potensi ekonomi negara-negara ASEAN dengan menonton video pembelajaran berikut ini, ya, agar kamu lebih paham, lebih mengerti bagaimana potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Mari kita simak video pembelajaran ini. Halo anak-anak, apakah ada yang masih ingat negara apa saja anggota ASEAN? Kali ini kita akan berpetualang untuk mengetahui pengaruh kondisi geografis terhadap karakteristik ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia. Negara kita memiliki sumber daya alam yang sangat beraneka-ragam. Mayoritas penduduk kita bergerak di bidang pertanian, perikanan, dan pertambangan. Komoditas utama pertanian antara lain padi, kelapa sawit, tebu,
kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Perikanan menghasilkan berbagai macam ikan dan rumput laut. Bahan tambang meliputi minyak dan gas bumi, batu bara, tembaga, emas, dan perak. Negara kedua adalah Brunei Darussalam. Negara ini sangat terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam, sehingga pendapatan per kapita tinggi karena gas alamnya. Negara ketiga adalah Singapura. Singapura adalah negara ASEAN yang paling maju di antara negara lain. Kegiatan perekonomiannya bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Negara keempat adalah Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan bidang ekonomi yang mengalami pertumbuhan paling cepat. Negara kelima yaitu Myanmar. Mata pencaharian utama untuk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Hasil utama pertanian mereka adalah padi. Negara ini adalah salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Negara keenam adalah Thailand. Thailand disebut juga sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan padi adalah hasil pertanian terbesar. Kegiatan ekonomi lainnya adalah perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri. Sektor pariwisata juga menjadi penghasilan utama bagi penduduk Thailand. Negara ketujuh adalah Laos. Negara Laos bertetangga dengan kawasan hutan yang luas dan lebat membuat hasil hutan menjadi salah satu bahan baku industri untuk pemotongan kayu. Laos juga mengembangkan sektor perdagangan, yaitu untuk hasil pertanian, hasil hutan, dan hasil tambang berupa timah. Negara kedelapan adalah Kamboja. Kamboja dialiri oleh Sungai Mekong sama dengan Laos, sehingga mata pencaharian terbesar penduduk Kamboja adalah sektor pertanian. Hasil pertanian terbesar adalah padi dan ditambah dengan karet. Negara kesembilan adalah Vietnam. Mata pencaharian utama penduduk Vietnam adalah pertanian, menghasilkan padi, perkebunan, menghasilkan karet dan kopi, menghasilkan kayu jati, hasil tambang, minyak bumi, dan biji besi. Namun saat ini, Vietnam juga mengembangkan sektor pariwisata. Negara terakhir adalah Filipina. Mata pencaharian utama penduduk Filipina adalah pertanian dan perkebunan. Beberapa produk unggulan pertanian dapat diekspor seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Selain itu, mereka juga bekerja di bidang pertambangan dan perdagangan. Nah, anak-anak hebat, demikian tadi kegiatan perekonomian 10 negara-negara anggota ASEAN. Terima kasih ya telah belajar. Baik, anak-anak, tadi kamu sudah mengamati video pembelajaran tentang potensi ekonomi beberapa negara di Asia Tenggara, ya 10 negara di Asia Tenggara. Jadi dari video tadi sudah dijelaskan bahwa beberapa potensi ekonomi di negara-negara Asia Tenggara ada yang sama dan juga ada yang berbeda. Jadi perbedaan itu juga disebabkan karena kondisi geografis di setiap negara itu
berbeda. Nah, karena kamu sudah menonton video pembelajaran tadi, agar kamu lebih paham lagi tentang kegiatan ekonomi dan perdagangan masyarakat di negara, ya kamu membaca teks ini ya, teks yang berjudul Kegiatan Ekonomi dan Perdagangan Masyarakat Asia Tenggara. Jadi teks ini saya minta setiap kelompok itu berpartisipasi aktif untuk membacakan teks di dalam ya. Saya minta mewakili kelompok 1 dulu membaca paragraf yang pertama. Ayo. Ya, silakan. Kehidupan ekonomi masyarakat Asia Tenggara bertumbuh pada pertanian dan perdagangan. Dua kegiatan tersebut sudah lama berkembang di kawasan ini. Sebagian besar penduduknya terpencar dalam. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk Likus. Nah, Likus. Kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Baca paragraf yang kedua, silakan. Wilayah Asia Tenggara memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam ini menghasilkan komoditas pertanian dan perdagangan. Sumber daya alam itu antara lain kesuburan tanah, kekayaan laut, dan sumber daya minyak bumi. Oke, tepuk tangan untuk ya, paragraf yang ketiga. Tanaman perdagangan utama di kawasan Asia Tenggara adalah karet dan kelapa sawit. Negara-negara penghasilan karet utama dunia adalah Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Penghasil minyak sawit terbesar di dunia adalah Malaysia dan kedua adalah Indonesia. Tanaman ini dikembangkan pada perkebunan-perkebunan luas di lahan yang subur. Tanaman perdagangan lain yang dihasilkan adalah tebu, teh, pinang, kelapa, dan tabak. Asia Tenggara menghasilkan kira-kira 80% dari jumlah gula di dunia. Ya, sudah ya. Baik, tepuk tangan. Sekarang kelompok 4. Ya, silakan. Oke, sudah bersedia? Siap. Oke. Negara di Asia Tenggara yang terkenal sebagai mengekspor minyak dan gas adalah Brunei Darussalam. Produk minyak Brunei Darussalam diwakili Dewan Etikat Minyak Bumi disertai tahun 1928. Wilayah tersebut berada di sebelah kanan Brunei Darussalam. Ya, tepuk tangan dulu untuk anak Ica. Ya, tadi kamu sudah mengamati video pembelajaran ya tentang potensi ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Kamu juga sudah membaca teks tentang ya kegiatan ekonomi dan perdagangan ya masyarakat Asia Tenggara. Jadi sebenarnya teks yang sudah ditampilkan dengan video pembelajaran yang sudah kamu tonton tadi, yang sudah kamu amati itu isinya sama, yaitu berbicara tentang potensi atau peluang ekonomi di negara-negara Asia Tenggara ya untuk meningkatkan perekonomian masing-masing negara tersebut. Ya, setiap negara di Asia Tenggara itu ada yang sama potensi ekonominya, ada juga yang berbeda. Hal itu disebabkan atau dipengaruhi oleh kondisi geografis setiap negara di Asia Tenggara itu berbeda. Ya, nah untuk itu, di sini sudah menyiapkan diagram Venn, ya diagram Venn. Jadi kamu diminta untuk memilih dua negara anggota ASEAN yang menurut kamu suka, ya. Jadi dua negara saja kamu memilih dua negara anggota ASEAN. Jadi kamu diminta untuk mencatat, ya, kesamaan ataupun perbedaan, ya, berdasarkan karakteristik ekonomi dari kedua negara tersebut. Nanti kamu tuliskan persamaannya di sini, ya. Misalkan negara apa yang kamu pilih, nanti potensi ekonominya kamu tuliskan di sini. Ini negara apa yang kamu pilih, nanti potensi ekonominya kamu tulis di sebelah sini. Persamaannya itu di sini, di bagian tengah ini, ya. Oke, sudah paham? Nah, kamu juga diminta untuk
Menemukan ide pokok. Tadi kamu sudah membaca teks ya, membaca teks ini ya, membaca teks tentang kegiatan ekonomi dan perdagangan masyarakat Desa Tenggara. Jadi kamu diminta untuk menemukan informasi penting. Sekali lagi menemukan informasi penting berdasarkan teks tersebut, yaitu dengan mencatat ide pokok pada setiap paragrafnya. Jadi teks itu ada di LKPD ya. Nanti kamu temukan informasi pentingnya itu dengan ide pokok ya. Jadi isikan atau tuliskan pada kolom yang sudah disiapkan ya pada LKPD. Di sini ada 5 kolom berdasarkan jumlah paragraf dalam teks yang sudah disajikan. Sudah siap ya? Oke, kalau begitu kita mulai mengerjakan ini, mendiskusikan ya tugas ini secara kelompok ya. Silakan kamu diskusikan sebelum kamu mengisinya pada diagram pen atau pada kolom yang sudah ditampilkan pada isi tadi ya. Oke, saya beri waktu 10 menit ya, 10 menit tidak lama. Saya beri waktu 10 menit dari sekarang untuk mendiskusikan tugas-tugas tersebut. Silakan. Ayo, silakan. Teksnya. Ini teksnya. Silakan kamu. Nanti kamu pindah sampai kiri kanan supaya enak diskusi.
Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Berarti sudah selesai semuanya ya. Nah, tugas ini kamu tidak mempresentasikan, tetapi nanti dikumpulkan dengan LKPD ya. Itu nanti akan saya nilai hasil pekerjaan kalian. Jadi, untuk itu kalau sudah selesai, kita lanjut ke kegiatan berikut. Oke, kita lanjut ke kegiatan berikut, yaitu kita merefleksi atau merenungkan kembali kegiatan kita dari awal hingga akhir kegiatan ini ya. Jadi kamu diminta untuk membuka LKPD, coba di halaman paling akhir di kegiatan yang merenungkan, coba ya. Silakan kalian menjawab pertanyaan refleksi ini ya. Menjawab pertanyaan refleksi ini, terus kamu menulisnya pada LKPD ya. Kamu menuliskan pada LKPD. Kalau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya, silakan kamu merefleksi aktivitas kegiatan belajar hari ini dari awal hingga akhir ya. Silakan. Saya beri waktu 5 menit ya, 5 menit saja. Ya, tidak perlu lama-lama. Silakan. Dalam cara pembiakan makhluk hidup tentang cara perkembangan cara generasi perkembangan hewan secara generasi biasa cara dengan belum selesai ya? Oke. Iya, peternakan. Gimana, sudah selesai? Sudah selesai? Ya, oke. Kalau begitu kumpulkan LKPD-nya sekarang. Kumpulkan, silakan. Yang sudah selesai kumpulkan LKPD. Ya. Sudah selesai? Lalu sudah? Kelompok 1 cepat. Cepat, cepat. Siapa sudah mulai? Sudah? Terima kasih ya.
Nah, baik. Karena kamu sudah mengisi dan sudah menjawab pertanyaan refleksi. Halo. Ya, karena kamu sudah mengisi pertanyaan refleksi, jadi ada 3 pertanyaan, itu sudah kalian isi. Nah, selanjutnya saya akan menyiapkan soal evaluasi. Jadi soal ini sebanyak 5 nomor, soal pilihan ganda. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman kamu terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada hari ini. Jadi nanti saya akan menyiapkan soal evaluasinya itu sebanyak 5 nomor ya. Oke. Kita semangat dulu ya. Semangat. Siapa yang bisa pimpin? Semangat. Saya minta nih dulu ya. Nih, silakan nih untuk pimpin. Semangat. Tidak Pak. Ya, agar kita lebih semangat lagi ya. Silakan. Tepuk semangat 1 kali. Tepuk semangat 2 kali. Tepuk semangat 3 kali. Tepuk semangat. Oke, terima kasih ya nih. Ini baru semangat ya. Tadi itu saya lihat kamu kurang semangat ya. Anak-anak, kalian tadi sudah mengisi atau sudah menjawab pertanyaan refleksi. Nah, sekarang di sini saya menyiapkan soal evaluasi ya. Soal evaluasi ini dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman kamu terhadap pembelajaran yang sudah dibahas ya. Nah, di sini banyak soalnya sebanyak 5 nomor soal pilihan ganda. Jadi sebentar kerjanya bukan diskusi lagi, tetapi kerjanya sendiri-sendiri atau kerjanya per individu. Oke, bisa ya? Oke. Nah, ini jangan lupa tulis nama. Langsung jawab di lembar ini ya. Nanti baca keterangan dari atas ini ya. Baca keterangannya. Nanti baca petunjuk ya. Petunjuk. Jadi jangan kerja sama ya. Kerja sendiri-sendiri. Ya, tulis nama lengkap, kelas, hari ini, tanggal hari ini. Ya. Sila, baca petunjuk. Sila. Ya, istilah sila. Jangan kerja sama, kerja sendiri-sendiri. Kerja sendiri-sendiri. Kerja sendiri-sendiri. Nama lengkap. Kelas 6. Siap. Mana dapat nilai?
Ada yang sudah selesai? Dibaca baik-baik. Tanaman pangan desa ini di wilayah Asia Tenggara. Sudah? Sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Kalau itu silakan kumpul hasil kita kalian, jawaban kalian. Silakan. Karena kamu sudah menyelesaikan soal evaluasi ini, kalian sudah mengumpulkannya. Anak-anak, untuk kegiatan hari ini, kegiatan belajar hari ini cukup sampai di sini dulu. Saya ingin menginformasikan kepada kamu semua bahwa pertemuan selanjutnya adalah kita masih membahas tentang tema 1, subtema 2, tapi pembelajaran 2 ya. Jadi nanti kita akan membahas materi itu pada pertemuan selanjutnya. Baik, anak-anak, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk itu saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Novel, silakan. Ya. Mari anak-anak kita berdiri, kita menghadap salib. Silakan. Agar bisa diangkat teruskan dengan baik mungkin. Ya, terima kasih Novel. Silakan kalian beristirahat ya.